Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langga Unjung Surya dengan NIM 10202223000019. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait codingan dan ingin melakukan demo untuk pengganti UTS di mata kuliah Integrasi Aplikasi Enterprise di kelas SI 4704. Oke, saya akan langsung mulai saja. Sini saya sudah dikasih base code dan saya disuruh untuk memodifikasinya sesuai requirement. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian services REST API di roots user.js. Di sini tuh saya kayak sistem keamanannya dimulai. Di sini saya juga ngasih pre-build dari user. Saya di sini nambahin yang namanya field password sama team ID dan juga admin serta usernya. Selanjutnya saya di sini ngebuat yang namanya token. Jadi saat kita ini adalah /post dari API user login. Kalau misalkan login user, dia bakal generate JWT token. Di sini terlihat JWT.sign, token payload, private key, algoritma RS256 yang expired di 1 jam. Selanjutnya token ini tuh bakal ditandatangani secara digital menggunakan private key dan akan dibawa ke front end. Di front end itu di bagian page.tsx di sini jadi front end itu bakal menerima token itu dan bakal nyimpan seperti di sini ada local storage.set item token received token. Nah, jadi tokennya itu bakal otomatis ditempelkan di setiap request yang dikirim ke server. Oke, selanjutnya tuh ada pemeriksaan tokennya. Pemeriksaan token tuh saya ada di api.gateway di server.js. Di sini tuh setiap requestnya bakal dicek dulu lah, kayak key-nya tuh bener atau enggak, pakai public key seperti di di sini const out middleware bla bla bla. Di bawahnya ada try const decoded sama dengan jwt.verify token public key menggunakan pengecekan algoritma RS256. Direct user sama dengan decode lalu next. Nah, kalau misalkan tokennya tidak valid, maka forbidden atau invalid or expired token. Tuh, jadi mungkin poin pentingnya sih di bagian sini ya. Jadi setelah tokennya itu valid, gateway itu baru bongkar isinya, mengambil data usernya dan bakal nitipin ke header baru sebelum lanjut ke backend. Dia bakal nitip ke ex user data. Selanjutnya adalah task service. Saya tutup dulu di service di bagian GraphQL server.js. Di sini saya bakal nunjukin di bagian konteks user data header sebenarnya direct.headers ex user data. Jadi tuh service GraphQL itu bakal menerima data user dari header titipan tadi. Jadi datanya itu dipakai untuk otorisasi. Misalnya di function delete task as context user terus kalau misalnya bukan admin dia unauthorized, only admin can delete task. Kalau misalnya bisa dia bakal ke delete. Jadi saya tuh di sini ngebuat satu fitur kalau misalkan dia admin dia bisa ngedelete dari task yang dibuat saat di GraphQL. Tuh. Mungkin jadi alurnya itu di user.js tuh bakal tempat bikin tokennya sama private key-nya yang di sini. Lalu selanjutnya page.tsx yang di front end app itu lebih ke arah untuk nyimpen tokennya. Habis itu di gateway server.js itu lebih ke arah verifikasi atau middleware-nya. Di sini saya naruh logika middleware-nya pakai public key dan bakal oper datanya ke header. Selanjutnya saya bakal masuk ke GraphQL-nya di sini server.js. Ini tuh lebih ke arah tempat baca headernya dan cek hak akses adminnya. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba lakukan demonya. Yang pertama pastikan Docker sudah terbuka. Selanjutnya saya akan buka lewat start.bat karena saya sudah disediakan dari base code-nya. Saya langsung klik 1. Oke, dia bakal running, bakal create semua.
Oke, dia bakal ready. Setelah ready, kita buka yang namanya Google. Di sini saya cari yang namanya localhost 3002. Oke, ini saya sudah masuk ke front end awalnya. Misalkan saya ingin mencoba yang security-nya tadi, saya masukin ngawur dengan password ngawur, maka dia tidak akan bisa. Coba sekali lagi, gmail.com ngawur. Nah, dia akan muncul login gagal, cek email atau password. Dia bakal muncul notification subscription pop up begini. Terus jika saya pakai user yang ada di user.js tadi, misalkan saya ingin masuk sebagai John Doe at example.com, John at example.com dengan password admin password. Jika saya klik login, dia bakal login berhasil. Dia bakal masuk ke dashboardnya. Mungkin sebagai pembuktian kali ya, saya bakal nunjukin, kan tadi saya bilang di front endnya tuh ngebawa yang namanya bawa yang namanya kode public key-nya. Mungkin saya cari graph kali ya. Bentar, saya coba refresh dulu. Dia muncul. Oke, GraphQL. Nah, nih di sini GraphQL-nya yang request dia sudah oke, 200 oke, lalu ini kontennya bla bla. Nah, di bagian authorization-nya di sini dia sudah ngebawa token ya, bearer-nya. Jadi emang saat masuk front end-nya sudah login. Sebentar, saya cek apakah sudah terlihat di layar. Nah, saat masuk dia bakal ngebawa ini untuk melanjutkan di GraphQL. Oke. Jadi bisa dilihat sini token JWT itu otomatis terkirim di setiap request sebagai tiket masuk. Mungkin selanjutnya saya akan menunjukkan bagian delete task. Sini kalau misalkan role-nya admin, saya menambahkan function delete task. Jika saya lakukan, nah maka akan terhilang atau kehapus. Saya lakukan lagi, akan hilang. Misalkan saya tambahkan new task created test. Nah, di sini ada notifikasinya jika saya membuat task baru. Misalkan ini baru nih test. Oke. Nah, bakal muncul subscription notification. Mungkin selanjutnya skenario ini ya, karena ini untuk admin, saya akan tunjukkan skenario user biasa. Saya bakal logout, saya bakal login sebagai user biasa. Mungkin register saja karena saya menyediakan register dengan tes akun biasa biasa at example.com dengan password 123456778. Oke. Registrasi berhasil, silahkan login. Ada notifikasinya. Saya masukkan lagi 123456778. Oke. Login berhasil. Nah, di sini untuk user biasa hanya bisa melihat tasnya dan bisa menambah, misalkan mengerjakan UTS IAE. Add task, maka akan muncul notifikasi task berhasil dibuat dan akan muncul. Dan bisa logout juga. Mungkin sekian dari penjelasan saya tadi terkait untuk tugas pengganti UTS IAE. Di sini saya juga memasukkan ke GitHub. Akan saya upload di bagian videonya. Jadi akan lengkap ya jika penguji atau penilai ingin menilai codingan saya dan hasilnya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.